Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel SevenTube. Sifat wajib Allah adalah sifat kesempurnaan yang hanya dimiliki olehnya sebagai Al-Kabir, yaitu yang maha besar atau dia Allah subhanahu wa ta'ala paling besar dari apapun. Ada 20 sifat wajib Allah yang sifatnya mutlak dan melekat padanya. Sifat wajib bagi Allah ini diketahui berdasarkan dalil-dalil dan setiap muslim hendaknya beriman pada sifat-sifat Allah. Klasifikasi dan sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib Allah dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Berikut penjelasannya. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Ada satu sifat nafsiyah, yaitu wujud. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya atau tidak sesuai dengan kesempurnaan zatnya. Terdapat 5 sifat salbiyah, yaitu qidam, baqo, mukhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat ma'ani adalah sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Terdapat 7 sifat ma'ani, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'nawiyah adalah sifat wajib Allah yang berkaitan dengan sifat ma'ani. 7 sifat ma'nawiyah yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Berikut penjelasan 20 sifat wajib Allah dan masing-masing penjelasan artinya. Wujud. Sifat Allah yang pertama adalah wujud, yakni ada dengan sendirinya. Ketika percaya pada Allah, kita dapat merasakan keberadaannya dari seluruh isi di alam semesta ini. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Quran Surat Ibrahim ayat 14-32. Qidam. Allah itu terdahulu dan tidak didahului keberadaannya oleh sesuatu apapun, sebab Dia adalah zat yang tidak ada permulaannya. Hal ini tertulis dalam firman Allah berbunyi, Dialah Allah yang awal, yang akhir. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Baqo. Semua ciptaan Allah memiliki masa proses untuk binasa atau hancur, sedangkan Allah sendiri tidak, sebab Ia kekal dan tidak berubah-ubah selamanya. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Mukhalafatulil hawadisi. Allah yang maha pencipta dan mampu menciptakan segala isi di alam semesta, sehingga zat inilah yang berkuasa membuat berbagai wujud makhluk di muka bumi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri dengan segala kemampuan yang sempurna sehingga tidak butuh bantuan apapun. Berbeda dengan makhluknya yang hanya bisa mengandalkan pertolongan Allah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dan maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Wahdaniyah. Allah itu esa atau satu, mustahil jika terdapat dua Tuhan. Apabila hal itu terjadi, maka seluruh alam semesta ini akan hancur dan terjadi malapetaka. Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan lain selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Kudrat. Tidak terhitung bukti-bukti dari kekuasaan Allah dan tidak ada yang mampu menandinginya. Mulai dari manusia sejak zaman kenabian sampai saat ini, miliaran lebih benda-benda langit dan banyak lagi. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Maidah ayat 120. Iradat. Allah mempunyai sifat berkehendak, sehingga apa yang dikehendakinya mutlak dari Allah dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau melarangnya. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Quran Surat Yasin ayat 82. Ilmu. Manusia perlu belajar supaya mendapat pengetahuan dan ilmu, tapi tidak dengan Allah, karena Dia yang maha mengetahui segala apapun yang terjadi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7. Hayat. Allah Ta'ala adalah maha hidup, sebab hanya Dia yang kekal dan abadi. Allah jugalah yang mampu menghidupkan segala sesuatunya tanpa didahului olehnya, tentu tidak akan ada kehidupan seperti saat ini. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Quran Surat Ghafir ayat 65. Sama, apapun suara yang diucapkan makhluknya, hanya Allah sebaik-baiknya maha mendengar.
Meski itu tanpa suara, Dialah yang maha mengetahuinya. Ya Allah, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Basor. Segala sesuatu hal kecil, besar, bahkan tersembunyi, semua itu dapat terlihat jelas oleh Allah tanpa perlu alat bantu apapun. Sekalipun dalam hati manusia, tak luput dari penglihatan Allah. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 71. Kalam. Tidak seperti manusia yang perlu belajar terlebih dahulu untuk bisa berkata sesuatu. Allah berkomunikasi dengan bahasanya yang disebut kalamullah atau firman Allah. Allah berfirman melalui kitab yang diturunkan oleh perantara para nabi. Al-Quran menjadi tanda keberadaan Allah dan bukti bahwa Allah berkata-kata atau berfirman. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendakinya. Sungguh Dia maha tinggi, maha bijaksana. Quran Surat Asy-Syura ayat 51. Qadiran. Allah adalah zat yang paling berkuasa di seluruh alam semesta. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatunya. Muridan. Semua yang ingin dikehendaki Allah dapat terjadi atas izinnya sendiri, tanpa ada yang bisa menolak takdir atau kehendaknya. Aliman. Manusia dan makhluk lain ciptaan Allah memiliki keterbatasan dalam mengetahui sesuatu. Namun tidak dengan Allah, yang tidak diketahui makhluknya justru telah diketahui olehnya. Hayyan. Allah adalah satu-satunya zat, maha hidup dan mampu menghidupi. Sifat ini sama dengan kekal, yaitu abadi dan tidak akan musnah. Ia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tak pernah tidur. Sami'an. Pendengaran makhluk ciptaan Allah sangat terbatas. Berbeda dengannya yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tak ada sesuatu pun yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada yang dapat melampaui pendengarannya. Basiran. Hanya Allah yang mampu melihat dan mengawasi berbagai keadaan setiap umat dan seluruh alam semesta. Untuk itu, sudah seharusnya kita selalu berbuat kebaikan. Mutakalliman. Urutan ke-20 sifat wajib Allah yang terakhir yaitu zat yang maha berkata-kata atau berfirman. Sebagaimana firman Allah telah tertulis dalam seluruh isi Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam.